Ini adalah alat yang hampir di setiap rumah pasti ada, yaitu pisau, dan hampir setiap hari kita pergunakan. Tapi masalah yang sering sekali kita alami ketika kita ingin menggunakan pisau dan ternyata pisau tersebut sama sekali tidak tajam atau tumpul. Padahal ini adalah pisau yang saya beli kemarin, ini sama sekali tidak bisa dipergunakan. Nah, mungkin teman-teman sering sekali mengalami masalah seperti ini ya, pada bagian pisau baru maupun pisau lama. Saya pergunakan untuk memotong bahan sayuran di rumah saya, sama sekali tidak bisa. Kalau misalkan tajam, ini pasti akan terpotong. Tapi ini meleset ya. Kemudian kita uji coba juga ke bagian wortel. Bisa, tapi ini bisa terlihat ya, pisau yang tumpul sama yang tajam itu sangat terlihat sekali. Saya pergunakan untuk memotong tali. Ini lumayan kuat talinya, tali plastik seperti ini. Kalau misalkan ini tajam pasti akan terpotong. Ini saya tekan dengan sekuat tenaga ya. Sama sekali tidak mau terpotong. Nah, buat teman-teman yang mempunyai pisau-pisau yang yang sudah tumpul di rumah, mulai sekarang jangan khawatir, karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara menajamkannya tanpa harus menggunakan batu asah. Cukup menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja. Bahan pertama, kita siapkan botol bekas atau bisa menggunakan wadah yang lainnya. Kemudian kita potong pada bagian atasnya supaya nanti lebih mudah untuk cara menggunakannya. Oke, seperti ini. Kemudian kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di sekitar rumah kita, atau biasanya hanya dibuang saja. Ini adalah oli bekas. Ini kita masukkan terlebih dahulu ke dalam wadah yang sudah kita sediakan. Oke, sudah cukup. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya. Kita siapkan pisau yang akan kita buat tajam. Nah, sebelum pisau ini kita buat tajam, pisau ini akan saya sepuh terlebih dahulu supaya nanti hasilnya lebih maksimal dan bisa menjadi sekeras baja. Caranya pun cukup simpel. Jadi ini bisa kita panaskan terlebih dahulu di atas api kompor. Jadi kita fokuskan pada bagian bilah pisaunya, atau bisa menggunakan alat pemanas ya. Saya menggunakan gas tot. Jadi ini akan saya panaskan terlebih dahulu. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, sudah cukup. Kalau bisa sampai benar-benar membara merah ya. Ini sebenarnya warnanya membara merah dikarenakan pencahayaannya terlalu terang sehingga tidak terlihat teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya kita siapkan oli yang sudah kita wadahkan tadi. Jadi media ini bisa kita ganti dengan menggunakan air garam maupun menggunakan batang pisang. Kalau batang pisang tinggal kita tancapkan saja. Kalau ini saya menggunakan media oli bekas. Nah, ini kita celupkan perlahan-lahan supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, kita tunggu dulu sampai bilah pisaunya mendingin terlebih dahulu. Oke, setelah mendingin tinggal kita ambil saja dan kita bersihkan dari oli-olinya terlebih dahulu teman-teman. Bisa kita lap ya. Oke, seperti ini tinggal kita cuci terlebih dahulu untuk menghilangkan aroma olinya. Kalau ini belum tajam ya, ini akan saya cuci terlebih dahulu. Setelah saya cuci bersih, kurang lebih hasilnya seperti ini. Tampilannya memang tidak menarik, tapi ini jauh lebih keras daripada sebelumnya dikarenakan sudah kita sepuh dengan menggunakan media oli bekas. Kemudian sekarang proses untuk menajamkannya teman-teman. Untuk menajamkannya biasanya kita akan menggunakan batu asah seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai batu asah, jangan khawatir. Kita bisa membuat asahan sendiri dengan menggunakan budget yang lebih minimal. Contohnya seperti ini, kita menggunakan kertas amplas, kemudian ini hanya papan biasa, ini kayu ya. Jadi untuk cara pengasahannya bisa menggunakan alat seperti ini. Ini jauh lebih keren. Jadi ini bisa bilok-bilok ya. Tidak misalkan ini ini lurus,
ada yang belok, pisau yang belok seperti itu, ini juga bisa, karena ini bisa kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman terlalu ribet, kita bisa menggunakan alat yang ada di rumah saja, yaitu mangkok ya, mangkok, atau bisa menggunakan piring yang berbahan dari keramik. Contohnya seperti ini. Ini jauh lebih simpel, atau bisa menggunakan cobek yang berbahan dari batu. Jadi bisa kita manfaatkan semuanya. Kalau saya akan menggunakan mangkok yang berbahan dari keramik ini. Cara mengasahnya seperti ini. Kita tambahkan sedikit air, jadi supaya nanti proses pengasahannya jauh lebih maksimal. Oke, sudah cukup. Kemudian untuk cara mengasahnya ini kita basahi sedikit. Kalau misalkan punya batu asah, bisa menggunakan batu asah ya. Kalau ini saya hanya mencontohkan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja. Nah, untuk cara mengasahnya tinggal kita tarik saja ke arah belakang. Nah, seperti ini ya, sampai nanti benar-benar tajam teman-teman. Bisa kita ulangi beberapa kali, bolak-balik seperti ini. Oke, sekarang langsung saja kita uji coba teman-teman. Ini mohon maaf sekali basah, tidak apa-apa ya. Di sini sudah ada beberapa sayur tadi yang sudah kita coba kita potong tidak bisa. Kemudian ada tali juga. Kita langsung saja uji coba teman-teman. Untuk alasnya ini saja ya. Ini adalah alat asah buatan saya sendiri. Yang pertama kita coba pada bagian tomat. Tadi sama sekali tidak bisa meleset ya. Sekarang kita uji coba juga. Wow, bisa terlihat terpotong dengan sangat mudah sekali. Jadi kalau hanya untuk memotong sayuran lebih dari kata cukup teman-teman. Kemudian wortel yang tadi bagian sini tadi agak susah. Wow, bisa terlihat terpotong dengan sangat mudah sekali. Jadi kalau hanya untuk memotong sayuran lebih dari kata cukup. Sekarang waktunya kita uji coba untuk memotong tali yang sama sekali tadi tidak bisa kita potong. Kita coba. Saya dari sebelah sini supaya terlihat. Wow, terpotong dengan sangat mudah sekali. Bisa terlihat teman-teman. Kalau untuk memotong tali saja mudah sekali seperti ini, apalagi hanya untuk memotong sayuran. Jadi lebih dari kata cukup. Oke teman-teman, semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka tips sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.